Seorang perempuan datang pada saya, "Buya, apa yang saya harus lakukan? Saya kena penyakit AIDS karena suami saya jajan. Dosa apa saya?" "Kamu tidak berdosa, yang berdosa suamimu. Terima sajalah. Barangkali saja dengan penyakit ini semua dosamu diampuni Allah." Gitu ya. Jangan menyalahkan siapapun. Itu aja Muslim. Oh begitu ya. Kalau dia yakin bisa sembuh. Ini bentuknya syair nih, Nabi ini. Bentuknya syair. "Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu, wa ya'dumu fi aini saghiri sigharuha, wa tasgharu fi ainil idhamul idhamu, wa tasgharu fi ainil adhimi al idhamu, wa ta'dumu fi aini saghiri sigharuha." Orang yang hatinya kecil, persoalan yang kecil menjadi besar. Wa tasgharu fi ainil adhimil idhamu, tetapi di hati orang yang berjiwa besar, persoalan yang besar-besar itu adalah kecil semuanya. Hebat nggak? Itu punya syair. Dituliskan, "Wa ta'dum wa ya'dum fi aini sighar fi aini saghiri sigharuha, wa tasgharu fi ainil azimil idhamu." Semua persoalan yang kecil menjadi besar ketika dilihat oleh orang yang hatinya kecil. Semua persoalan besar menjadi kecil ketika yang melihat orang yang berjiwa besar. Dan ini realita. Saya realistis ini. Yang orang sini datang nangis, kapalnya tinggal 2, truknya 4, nangis bener. Ya. Sementara Bitarmi yang nggak punya apa-apa, untuk besok makan dia nggak tahu, bisa tertawa terbahak-bahak sampai 7 tetangga terdengar semua ketawanya. Kan lucu. Ini kapalnya 4, kapalnya 2, truknya 4, kok nangis? Ya kenapa? Betapa besarnya jiwa Bitarmi, betapa kecilnya jiwa perempuan yang punya truk 4, kapal 2 itu. Namanya lupa saya siapa ya. Nggak usah kalau tahu juga nggak usah kasih tahu. Iya dong. Itu kan kode etik. Tidak boleh. Orang penyakit AIDS juga nggak boleh di dokter, nggak boleh ya. Ini penyakit nggak boleh. Sebab penyakit itu menularnya dalam hubungan sanggama ya. Kalau nyenggol itu enggak. Jadi ya tolong jangan dikucilkan lah, kesian dia sudah sakit dikucilkan, malah cepat mati gitu. Ya berlihat dia harapan hidup. Adapun dosa-dosa dia urusan dia dengan Tuhannya.
Kita sebagai manusia jangan menyakiti orang siapapun. Gitu aja saya mah. Iya. Kecuali beragama atau juga silet yang bekas pakai orang itu transfer darah gitu, terus buat ngeliat kamu darah lagi kena. Sikat gigi juga tuh, ya, sikat gigi atau cipokan kali ya, atau cipokan zaman bukan cipokan, masa berdua sih sama cipokan, ngerti cipokan lu? Bahasa Cirebon cipokan, cium-ciuman lah gitu. Nah, itu bisa nilai. Kalau sekarang itu enggak kok. Jangan diisolder lah biar aja gimana. Yang sakit itu kadang-kadang dia tidak melakukan salah apapun karena ketularan. Iya. Nih, seorang perempuan datang pada saya, Buya, apa yang saya harus lakukan? Saya kena penyakit AIDS karena suami saya jajan. Dosa apa saya? Kamu tidak berdosa, yang berdosa suamimu. Terima sajalah. Barangkali saja dengan penyakit ini semua dosamu diampuni Allah. Gitu ya. Jangan menyalahkan siapapun. Itu aja wes. Oh begitu ya. Kalau dia yakin bisa sembuh, iya. Makanya perlu kedamaian itu. Penyakit apapun kamu damai, sembuh dengan sendirinya. Non sulit. Saya tidak sepakat ya. Tapi kalau Anda mengatakannya biayanya sangat mahal, setuju saya. Membangun perdamaian dunia biayanya nggak bisa dihitung. Iya, perdamaian itu. Tapi tidak sulit kalau ada keinginan. Lah iya. Ya dong. Kalau Saudi ada keinginan, Yaman keinginan, kita damaikan, selesai kok. Ya misalkan kalau tidak ada keinginan, jangan-jangan Anda karena nggak ada keinginan. Iya, sulitnya itu karena tidak ada persoalannya. Oke ya, assalamualaikum.